Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda dengan NIM 41522010015. Pada video kali ini saya menjelaskan bagaimana cara mendownload OC 8 untuk menghubungkan Oracle dengan PHP, yang dimana nanti kita bakal membuat sebuah proyek kecil-kecilan untuk pendaftaran siswa. Baik, pertama-tama kita cek dulu PHP yang kita punya itu versi keberapa. PHP yang saya miliki yaitu versi ke 8.1.12. Kemudian setelah kita mengetahui versi PHP kita pergi ke bagian OC8, kita search OC8, kemudian kita klik PCL package OC8 ini. Tampilannya bakal seperti ini. Ada banyak variasi, ada banyak varian versi maksudnya. Nah, setelah itu kita lihat bagian deskripsi. PHP yang saya tadi punya, versi PHP yang saya miliki itu 8.1. Berarti yang bakal saya download itu PCL install OC 8 3.21. Nah, kita sesuaikan. Kalau misalnya yang kalian miliki 8.0, berarti yang kalian download itu 3.0.1. Setelah itu kita pergi ke bagian 3.2.1 ini, lalu kita klik DLL. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik saja thread save ini, maka dia akan muncul di bagian download. Setelah itu kalian open saja. Setelah di open kalian bisa copy ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 file yang bakal kalian copy. Setelah kalian copy, kalian pergi ke bagian dimana file sampp biasanya ada di Windows C. Kalian klik sampp. Setelah itu cari folder PHP, kemudian folder ext atau extension itu. Terus kalian paste aja di bagian sini. Kalian bisa cek. G8 nih, maka dia akan muncul di sini. Pastikan udah ada 6 file. Setelah itu kalian buka sampp kalian jalankan. Setelah kalian jalankan, kalian pencet config, kalian jalankan bagian Apache-nya, lalu kalian klik config, kalian klik php titik ini, maka dia akan muncul seperti ini. Lalu kalian klik ctrlf buat men-search kata-kata OC. Sini search, lalu di sini. Di bagian sini, di bagian antara ini dengan ini, kalian ketik ini di antara dua ini. Jadi klik dua ini, lalu kalian save. Setelah di save, kalian buka lagi sampp kalian, lalu jalankan ulang. Maka OC 8 kalian sudah terpasang di PHP kalian. Setelah itu kita buat database. Di sini saya bikin database-nya bernama daftar siswa. Kemudian kita bikin table yang saya gunakan di sini, nama tabelnya yaitu calon baru dengan data ID, nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sekolah asal. ID di sini merupakan primary key pada tabel calon baru. Kemudian kita running. Setelah itu kita bikin kita masukkan data ke tabel itu terlebih dahulu. Seperti ini, lalu kita bisa cek terlebih dahulu. Oke, udah masuk. Setelah itu kita melakukan commit. Jadi commit itu dia setiap kita memasukkan suatu data ke dalam database, itu dia bakal permanen di database-nya. Karena kita melakukan commit. Setelah itu kita bikin sequence untuk si calon barunya ini. Kita bikin sequence, fungsinya itu biar setiap data yang masuk itu dia bakal berurutan
dari berurutan secara nomor. Jadi dia nomornya berurutan, jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nama sequence saya di sini yaitu calon baru sek. Dia dimulai dari 1, kemudian dia increment 1. Jadi dia kayak 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, dan seterusnya. Kita buat. Oke, udah berhasil. Jadi untuk Oracle-nya seperti ini codingannya. Setelah itu kita akan membuat proyek kecil-kecilan seperti yang tadi, daftar siswa. Jadi kita pergi ke file sampipi. Saya naruh file sampipi-nya di Windows C. Jadi kita klik, terus kita cari htdocs ini. Kemudian kita bikin folder daftar siswa. Dimana daftar siswa itu di sini saya udah ada 9 file. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 file, dimana setiap filenya itu memiliki fungsinya masing-masing. Jadi file config itu fungsinya untuk menyimpan konfigurasi database, form data fungsinya halaman formulir pendaftaran, form edit fungsinya sebagai halaman formulir edit atau update. Kemudian hapus itu fungsinya untuk menampilkan top up konfirmasi ketika kita ingin menghapus sebuah data. Kemudian file index fungsinya sebagai halaman utama, list siswa sebagai halaman untuk menampilkan data siswa, proses daftar isinya script yang memproses pendaftaran, proses edit fungsinya sebagai script untuk mengedit data dari database, kemudian proses hapus fungsinya untuk script untuk menghapus data dari database. Baik, setelah itu kita buka file config PHP pada daftar siswa. Kemudian kita buat koneksi database-nya. Bisa dengan parameter, kita siapkan dengan parameter username, password, host, port, dan DB. Di DB ini dia bakal menampung semua dari username, password, host, dan portnya ini. Ya, seperti ini. Dia menampung semuanya. Username, password, host, dan port dia mengikuti apa yang kita masukkan ke sini. Username saya di daftar siswa itu sistem, kemudian password saya admin. Maka di bagian sininya kita isi juga sistem dan admin. Kemudian localhost 1521 kita juga ngikutin. Setelah itu kita lakukan koneksi. Untuk melakukan koneksi kita lakukan oci connect. Kita di bagian string username kita masukkan ada username, password, dan kemudian DB-nya. Kemudian jika ini karena ada tulis huruf berarti tidak. Jika tidak sama dengan ini, maka dia bakal masuk ke maka dia akan keluar koneksi ke server database gagal dilakukan. Lainnya dia bakal terhubung ke database. Baik, mari kita coba. Untuk mengeceknya kita bisa ketikkan localhost, kemudian nama database kita, nama folder yang kita simpan di htdocs, kemudian config php, sesuaikan dengan nama file kita. Ya, udah terhubung ke database. Tandanya PHP dan Oracle kita sudah terhubung. Baik, selanjutnya kita buka file index PHP dan kita isi codingan untuk untuk tampilan halaman utamanya seperti ini. Di sini kita bisa klik ini aja, klik di mouse, bisa klik kanan, terus kita pergi ke inspect, maka bakal muncul kayak gini untuk mempermudah penjelasannya ya. Sini bisa kita. Jadi ini merupakan bagian untuk styling si tampilannya ini. Jadi kalau dia nggak pakai ini, dia bakal biasa aja gitu kayak. Pokoknya ini bagian stylingnya. Sini kita bisa cek. Di sini ada bodinya, kemudian ada header, ada pendaftaran siswa baru, kemudian SMK coding, kemudian ada menu. Di bagian menu kita punya yang namanya daftar baru dan pendaftar. Di bagian daftar baru dan pendaftar ini, ketika kita mengklik daftar baru, dia akan mengarahkan kita
ke file yang bernamakan form daftar PHP. Begitu juga dengan si pendaftar. Kalau kita mengklik pendaftar, maka dia akan pergi ke file list siswa. Bagian ini itu ketika kita menginput di bagian daftar barunya, kita menginput siswa, menginput data, maka kalau dia berhasil maka akan ada tulisan di bagian sininya status sukses. Kemudian akan keluar pendaftaran siswa baru berhasil. Kalau gagal, maka akan bertuliskan pendaftaran gagal. Seperti itu. Dan dia mengambil dari variabel $get ini. Kemudian setelah kita ke indeks, kita ke forum daftar. Kita pergi ke forum daftar. Di sini forum daftar bisa dilihat. Di forum daftar ini sama seperti sebelumnya, kita ini bagian stylingnya, bagian styling HTML-nya. Kemudian di sini ada body-nya, ada kepala, kemudian ada body-nya. Di body-nya ini kita ada apa namanya? Ada isinya gitu. Ada pendaftaran siswa baru, formulir pendaftaran siswa baru, kemudian ada untuk forumnya. Sini forumnya kita menggunakan metode post, kemudian actionnya kita ambil dari proses daftar. Jadi si proses daftar ini merupakan file script kita dalam menjalankan si pendaftaran ini. Jadi di sini kita punya nama yang kita dengan tipe datanya teks dan dia sebagai nama. Kemudian di dalamnya ini page holder kita nama lengkap. Kita isi nama lengkap, kemudian ada alamat. Sama seperti sebelumnya kita menggunakan teks area. Kalau yang ini kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini kita pakai tipe radio. Tipe radio itu kita bisa memilih nih, bisa ini atau ini. Jadi ada ini disebut tipe radio. Type-nya radio. Jadi jenis kelamin ada isinya laki-laki dan perempuan. Ininya laki-laki, bagian sini buat isi ininya. Kemudian ada agama di sini kita pakai select ya. Jadi ada beberapa opsi, ini bisa kita tambahin, serah mau tambahin yang lain gitu, misalnya Konghucu atau apa, nanti dia bisa kita pilih seperti ini. Kemudian di sini ada asal sekolah asal. Page holdernya kita kasih, dalamnya kita kasih nama sekolah, kita masukin ke datanya sekolah asal. Kemudian sini ada input submit dengan tipe submit, ini namanya daftar dengan value daftar. Kemudian kita pergi ke proses daftar. Di bagian proses daftar ini kita di setiap kita melakukan proses, jangan lupa untuk memasukkan config PHP ini, karena kita harus harus ada nih kalau si database-nya itu ini buat include tuh kayak termaksud gitu, kita harus dimasukin kalau misalnya si PHP sama Oracle itu terhubung. Jadi kita pakai include config PHP. Ini nama koneksi file yang tadi file buat kita mengkoneksikan antara Oracle dan PHP. Kemudian kita bisa nih ngecek apakah tab daftar sudah diklik atau belum. Kalau kita klik, maka dia akan menjalankan si ini. Kalau dia diklik, maka dia bakal ngambil data dari formulir yang tadi ini. Kan tadi ada nih formulir, dia masuk ke variable post. Tipenya post, $post. Kemudian dia masuk ke global variable yang
dolar nama, dolar alamat, JK, agama, sekolah, dia masuk ke situ. Setelah itu kita buat query-nya. Di sini saya pakai variabel dolar $SQL sama dengan kita masukkan ke dalam tabel calon baru yang ada di SQL ini. Kemudian kita panggil para data-datanya dengan nilai. Di sini ada calon baru titik next file. Jadi ketika kita membuat sequence di sini, membuat sequence di bagian Oracle, kita bisa panggil si sequence ini dengan calon baru. Kita panggil sequence-nya titik next file. Jadi dia akan terus tuh dari dia increment terus, kayak setiap kita memasukkan data, ID-nya akan mulai dari 1, kemudian dia bakal nambah lagi 1, misalnya 1 tambah 1, dia bakal jadi 2, kemudian data selanjutnya ditambah 1, maka ID-nya bakal jadi 3. Seterusnya akan seperti itu. Kemudian nama, alamat, JK, identitas kelamin, agama, dan sekolah. Setelah itu kita bikin parse query-nya. Di sini fungsi parsing query itu agar dia bisa mengaitkan antara Oracle-nya ini dengan si SQL-nya. Setelah itu kita kaitkan setiap variabel yang ada di PHP ke parameter-parameter yang ada di SQL. Seperti ini. Di sini ada variabel nama, maka dia bakal masuk ke parameter nama, alamat sini, sesuai dengan yang ada di sini. Setelah itu kita lakukan eksekusinya dengan $result. Sini jika dollar result-nya commit, maka dia bakal berhasil dan dialihkan ke halaman index PHP, ke halaman utamanya dengan status sukses. Maka di sini, di bagian sini bakal ada tulisan status sama dengan sukses. Kalau gagal, dia bakal balik, kemudian akan menampilkan pesan error atau gagal menyimpan data. Yang akan gagal menyimpan data dan akan ada pesan ini. Setelah itu kita tutup kursornya dengan OC free statement. Kita tutup si query-nya itu. Kemudian jika kita mengakses langsung ke bagian proses daftar, maka dia akan keluar akses dilarang di bagian sini ya. Setelah itu kita akan coba untuk menginput data-datanya. Misalnya sini saya mau ngasih nama datanya Maudi dengan alamat misalnya Jalan Keamanan Perempuan SMN 48 Jaksel. Kita masuk, akan tulisan pendaftaran siswa berhasil. Pendaftaran siswa berhasil, dan di sini kita bisa lihat ada statusnya sukses. Setelah itu kita bisa mengecek data-data yang udah terdaftar di bagian pendaftar, dan dia akan diarahkan ke bagian list siswa. Di list siswa ini kita ada HTML-nya. Ini buat tampilannya. Sini untuk memperindahnya atau bisa dibilang CSS. Kemudian sini ada siswa yang sudah mendaftar. Oh, ini kan ada tulisan terhubung ke database. Maka kita bisa, untuk menghilangkan itu, kita bisa hapus saja bagian sini ya. Kita hapus biar tidak ada lagi tulisan terhubung ke database. Ya, udah hilang. Oke, lanjut. Nah, ketika kita mengklik si tambah baru ini, maka dia akan dilarikan ke forum daftar. Dia bakal balik lagi ke forum daftar yang tadi, yang sebelumnya. Kemudian di bagian tambah baru ini ada nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal, dan tindakan. Ini kita hapus aja. Enggak. Kemudian di sini bisa kita lihat query yang tadi akan melakukan parsing.
dan dia bakal memanggil mengkoneksikan terlebih dahulu, kemudian dia panggil tabel dari tabel calon baru dan akan melakukan eksekusi. Di sini ada penekanan kesalahan. Penekanan kesalahan. Kalau ada error maka dia akan ada tulisan kesalahan eksekusi query. Kemudian sini ada bagian incrementnya. Di bagian ID, di bagian ID kita akan dimulai dari 1. Jadi ketika siswa melakukan besok, dia bakal akan masuk ke dalam sini. ID apa yang tadi yang udah kita masukkan datanya bakal akan tersimpan di bagian sini. Kemudian sini ada tulisan, kalau kita mengklik edit, kita klik edit sini, dia bakal dilarikan ke bagian form edit. Kalau kita klik hapus, maka dia akan lari ke bagian hapus. Itu juga yang satunya. Kemudian sini ada tulisan ID++, itu ya disebut increment. Jadi kayak dari 1 tambah 1, terus 1 2, terus 2 tambah 1, dia bakal terus seperti itu di bagian ID-nya. Sequence tadi itu dia untuk menambahkan tabel, tambahin tabel, jadi kayak 1 kolom 1 baris, jadi dia nambah terus kayak ini namanya sequence, dia nambah 1 kolom 1 baris. Terus ini buat mentotalkan hasil data kita ada berapa, ini ada 2, maka totalnya ada 2. Terus kita bisa ke bagian hapus. Kita pergi ke bagian edit dulu deh. Kita udah dulu. Kita pergi ke bagian edit. Bagian edit ini dia persis codingannya sama proses daftar, mirip-mirip. Bedanya di bagian sini, kalau dia kan di sini daftar, kalau di edit dia tulisannya simpan, karena kita mengupdate data baru gitu. Terus di bagian query-nya kita akan tulis update calon baru dengan set seperti ini, dimana ID sama dengan ID yang baru. Kalau dia berhasil, dia bakal dilarikan ke list siswa. Kalau gagal akan ada tulisan gagal menyimpan perubahan. Misal saya mau edit data ini menjadi misalnya namanya saya rubah jadi Shani, jalannya FX Sudirman, kemudian kita simpan, maka dia akan berubah. Baik, kita bisa juga ngecek di bagian SQL-nya apakah sudah terjadi perubahan. Ya, bisa kita lihat sini terjadi perubahan. Kenapa ini dari 3, tadinya 1 terus ke 3? Itu karena saya tadi sempat menambahkan data untuk percobaan. Jadi data yang udah kehapus itu ID-nya bakal tetap tersimpan. Kalau kita masukin data lagi, maka bakal ada ID dengan data yang terbaru gitu. Jadi nggak dimulai dari 2 lagi. Kemudian kita edit, kemudian ada proses hapus. Proses hapus ini juga sama, jadi semuanya mirip-mirip codingannya, cuman ada bedanya di bagian sini. Ini getnya itu di ID, jadi dia ngambil query stringnya dari si ID. Jadi dia ngambil ID dari query stringnya, terus dia lakukan delete, dimana dari tabel calon baru, dimana ID-nya itu dari parameter ini, parameter ID. Terus dia lakukan eksekusi, terus kalau berhasil dia bakal commit, tersimpan, terus dia bakal dialihkan lagi ke list siswa.
Baik, selanjutnya kita ada file from edit. File from edit ini berfungsi untuk mengedit data yang udah masuk ke dalam sini, formulirnya, tampilannya. Jadi pertama-tama kita konfigurasi terlebih dahulu agar script ini bisa terhubung ke database. Kemudian di sini kita mengecek apakah ada ID di query stringnya. Sini kalau tidak ada, maka dia bakal tetap di list siswa. Kemudian di sini kita ambil ID dari query stringnya, kemudian disimpan di variabel $id. Kemudian kita ambil query untuk ngambil data dari database. Di sini saya pakai $SQL. Sini kita ambil data dari tabel calon baru di Oracle, di mana ID-nya sama dengan parameter ini. Kemudian kita lakukan parsing untuk menghubungkan antara koneksi database dengan SQL-nya. Kemudian query-nya kita masukkan, kita pakai ini. Setelah itu kita lakukan eksekusi dengan array. Jadi ini adalah memanggil datanya dengan array. Kemudian kalau tidak ada data yang bisa diedit atau tidak ditemukan, maka dia akan keluar data tidak ditemukan. Kemudian di sini ada tampilan untuk HTML-nya seperti sebelumnya. Sini dia ngambil aksinya itu dari file proses edit dengan metode post. Kemudian sama seperti sebelumnya, dia akan mengambil dari tabel ID, dimasukkan ke tabel ID. Bagian ID itu sini juga agama, kelamin dan sebagainya. Setelah itu tipe itunya adalah submit dengan value simpan dan namanya simpan. Bisa kita coba. Di sini kita akan mengedit data Silia ini. Kita edit, misalnya kita ganti Mataramnya jadi Meruya. Terus kita simpan. Maka dia bakal berubah jadi Meruya. Kita cek di database sebelumnya Mataram, kita cek, dia akan berubah jadi Meruya. Setelah itu, sini kita ada file hapus. File hapus ini dia untuk menampilkan pop-up bahwa untuk mengkonfirmasi apakah beneran mau dihapus atau tidak. Di sini saya pakai JavaScript. Seperti ini codingannya. Dia akan mengambil dari si ID-nya ini. Kita coba hapus Silia. Maka ada tampilan seperti ini. Apakah yakin ingin menghapus data? Kalau yakin, kita klik OK. Maka data pun terhapus. Sekarang kita coba dari awal. Sini tampilan pertamanya ada indeks. Kita coba untuk daftar baru. Sini saya pakai nama Huda dengan alamat Jalan Tuhan Ali. Jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, sekolah asal SMP N 7 Jambi. Kita daftar. Pendaftaran siswa berhasil. Kita cek di bagian list siswa, formulir siswa, dia ada di pendaftar. Sudah terdaftar, kita cek di SQL. Udah ada, di sini ID-nya yang P21. Sebelumnya saya ada hapus edit. Gak hapus, terus masukin lagi. Lalu jadi nyampe segitu. Kita besarin aja. Terus kita coba tambah baru. Misalnya
Win-Win, alamat Korea. Kemudian laki-laki, soalnya dia Kristen. Kalau asalnya kita daftar, pendaftar siswa berhasil, kita cek di bagian pendaftar, sudah masuk, kita cek lagi di SQL-nya, sudah masuk juga dengan ID 22. Kemudian kita edit, misalnya Huda kita edit jadi nama misalnya Huda Haidar, simpan, kita coba lagi, cek, berubah, kemudian kita lakukan proses penghapusan. Saya menghapus si Huda ini, sisa Win-Win dia bakal balik lagi ke nomor 1, tapi ID-nya tetap. Iya, jadi seperti itu proyek tentang pendaftaran siswa. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah atau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.